Sejarah panjang Lirboyo, dari tempat ngaji jadi benteng melawan penjajahan. Di sebuah sudut kota Kediri, berdiri tegak sebuah lembaga pendidikan Islam yang telah melampaui usia 1 abad. Pondok Pesantren Lirboyo, begitu namanya. Bukan sekedar tempat belajar agama, melainkan titik temu antara sejarah, spiritualitas, dan pengabdian panjang terhadap negeri. Dari sebuah surau kecil di desa yang dulunya dianggap angker dan terasing, Lirboyo kini menjelma menjadi salah satu pesantren terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Sejarah Lirboyo bermula pada tahun 1910 saat Kiai Haji Abdul Karim, seorang ulama muda asal Magelang, memutuskan untuk menetap di desa Lirboyo, Kediri. Keputusan ini bukan tanpa sebab. Selain adanya permintaan dari kepala desa setempat, langkah ini juga merupakan bagian dari misi dakwah yang diamanahkan oleh sang mertua, Kiai Haji Soleh Banjar Melati, tokoh ulama terkemuka di wilayah tersebut. Dengan tekad dan keyakinan yang kuat, Kiai Haji Abdul Karim mendirikan sebuah surau sederhana di atas tanah wakaf. Hanya berselang 35 hari sejak kedatangannya, surau itu berdiri menjadi titik awal dari institusi yang kini dikenal sebagai pesantren Lirboyo. Kala itu, belum banyak santri, hanya beberapa orang yang datang untuk mengaji. Namun, keikhlasan dan keberkahan sang pendiri membuat tempat ini cepat tumbuh dan berkembang. Salah satu kekuatan utama Lirboyo adalah kesetiaannya pada tradisi pendidikan Salafiyah. Sistem pengajaran yang berbasis pada pengkajian kitab-kitab kuning klasik ini menjadi ciri khas yang terus dipertahankan hingga kini. Lirboyo bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi juga membentuk akhlak, adab, dan ruh keikhlasan dalam menuntut ilmu. Pada tahun 1925, Lirboyo mendirikan Madrasah Hidayatul Mubtadi'in atau MHM yang menjadi gerbang utama pendidikan formal di lingkungan pesantren. Filosofinya jelas. Santri kang durung bisa maca lan nulis kudu sekolah. Santri yang belum bisa membaca dan menulis wajib bersekolah. Kalimat sederhana namun syarat makna ini menegaskan pentingnya literasi di tengah tradisi pesantren. Tak hanya menjadi pusat pendidikan, pesantren Lirboyo juga tercatat aktif dalam sejarah perjuangan bangsa. Dalam masa-masa genting pasca kemerdekaan, para santri ikut terlibat dalam perjuangan fisik. Lirboyo pun dikenal sebagai salah satu pesantren yang menyuplai kader-kader Hizbullah, barisan santri pejuang yang siap membela tanah air dari ancaman penjajah. Di era modern, Lirboyo tetap menunjukkan relevansinya. Dengan jumlah santri yang mencapai puluhan ribu dan cabang pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, pesantren ini menjelma menjadi universitas kehidupan bagi banyak generasi. Perkembangannya tak hanya dalam aspek kuantitatif, tapi juga kualitas pengajaran dan jejaring dakwah yang menjangkau seluruh Nusantara, bahkan luar negeri. Pada tahun 2025, Lirboyo memperingati 115 tahun berdiri dan 1 abad Madrasah Hidayatul Mubtadi'in. Dalam rangka perayaan ini, digelar pameran bertajuk Jejak Sejarah, menampilkan artefak langka seperti pedang ulama, imamah Kiai Haji Abdul Karim, hingga absensi santri tempo dulu. Pameran ini bukan sekedar nostalgia, melainkan upaya menjaga warisan nilai dan perjuangan para pendahulu. Pesantren Lirboyo kini menghadapi tantangan baru, menjaga otentisitas tradisi di tengah arus digitalisasi, memperluas dakwah tanpa kehilangan roh keikhlasan, dan membina generasi santri agar tetap cinta tanah air dan berakar pada nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Lebih dari sekedar institusi pendidikan, Lirboyo adalah cermin perjalanan umat dan bangsa. Dari sebuah surau kecil di tanah sunyi Kediri, kini namanya bergema hingga pelosok negeri. Lirboyo mengajarkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah sederhana, asal dilakukan dengan tekad,
doa, dan keikhlasan yang tak pernah padam. Ketika sejarah bangsa mencatat perjuangan bersenjata melawan penjajahan sebagai bagian tak terpisahkan dari lahirnya kemerdekaan, tidak banyak yang tahu bahwa di balik pertempuran itu berdiri barisan para santri yang siap mengorbankan jiwa raga. Salah satu pusat perlawanan tersebut lahir dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, di bawah kepemimpinan ulama karismatik Kiai Haji Mahrus Ali. Lirboyo bukan hanya tempat mengaji dan mendalami kitab kuning. Dalam era revolusi fisik pasca kemerdekaan, Lirboyo berubah menjadi basis pertahanan rakyat, tempat lahirnya laskar-laskar pejuang santri yang ikut mengangkat bambu runcing, senjata rampasan, dan semangat jihad melawan pasukan Jepang dan sekutu. Kisah perlawanan santri Lirboyo bermula dari kekhawatiran yang mendalam atas kembalinya penjajahan Belanda melalui kedatangan pasukan sekutu yang membonceng Nika. Kiai Haji Mahrus Ali yang dikenal sebagai sosok tegas, nasionalis, dan spiritualis segera merespon kabar pendaratan Belanda di Surabaya pada akhir 1945. Ia berkata tegas, "Kemerdekaan ini harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan." Demikian ucapnya. Tanpa ragu, 97 santri Lirboyo diberangkatkan ke Surabaya. Mereka tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah, dua sayap perjuangan bersenjata umat Islam kala itu. Mereka hanya bersenjatakan bambu runcing dan alat tradisional, namun keberanian dan semangat jihad mereka menjadi senjata utama. Di bawah komando langsung Kiai Haji Mahrus Ali, para santri tidak hanya bertahan, mereka juga menyerang. Mereka berhasil merampas senjata dari tentara Jepang di markas Kompitai Dai Nippon, Kediri, lokasi yang kini menjadi markas Brigif 16 WY. Aksi itu dipimpin oleh Kiai Haji Mahrus Ali bersama Mayor Mahfud dan pejuang rakyat lainnya. Senjata rampasan itu kemudian dibawa ke Lirboyo dan selanjutnya diserahkan kepada Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dari pesantren, senjata disalurkan ke garis depan perlawanan rakyat. Tak cukup dengan pasukan, Kiai Haji Mahrus Ali juga mengatur strategi gerilya, mengirimkan santri secara bergelombang untuk memperkuat medan tempur Surabaya, terutama menjelang peristiwa heroik 10 November 1945. Namun, perjuangan Lirboyo tidak hanya di medan fisik. Kiai Haji Mahrus Ali juga menginisiasi gerakan batin, yakni zikir, doa, dan munajat malam di dua lokasi, yakni di Kompleks Pesantren Lirboyo dan di Manuan Jabon, Kediri. Ia meyakini kekuatan spiritual adalah bekal utama kemenangan dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Gerakan batin ini menjadi penyemangat para pejuang di medan laga, meneguhkan hati mereka dan mendoakan agar setiap tetes darah menjadi saksi atas keikhlasan perjuangan Kiai Haji Abdul Karim dan Kiai Haji Marzuki Dahlan turut memimpin jalur rohani perjuangan ini. Usai perang Surabaya, perjuangan santri Lirboyo tidak surut. Ketika agresi militer Belanda II meletus pada Desember 1948, Kiai Haji Mahrus Ali kembali mengerahkan pasukan santri. 4 santri senior dikirim untuk bergabung dengan pasukan Mayor Mahfud, Syai Sulaiman, Muhid Ilyas, Muhammad Mashkur, dan Mahfud Aka. Mereka mengobarkan perlawanan dengan taktik serangan sporadis dan perang gerilya menyasar pusat pertahanan musuh.